Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, nama saya Saiful Hadi. Saya kelahiran Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Bapak saya Atmo Suwarno, ibu saya Nini Magiem. Itu dulu kades di Desa Kalipoh sejak zaman kemerdekaan sampai tahun 86. Kalau dari ibu, Nini atau Biung Jemasih. Jadi kalau buat orang Argopeni, para nelayan di Pedalen khususnya, yang ini adalah cikal bakal TPI di Kebumen, cikal bakal tempat untuk melaut, ini adalah Pedalen. Ini ada tokoh namanya Nini Jemasih. Ini dulu Bakuliwak. Kemudian Nini Jemasih itu masih keluarga besar atau keturunan dari Eyang Rana Bangkit. Ini adalah ya dulu sesepuh yang ikut Babat Talas di daerah Karangduwur, Serati, Argopeni. Kalau dari bapak saya, berarti mbah saya adalah Atmos Sentono. Atmo Sentono dulu juga kades atau lurah zaman sebelum kemerdekaan di Desa Kalipoh. Kalau Mbah Atmo Sentono itu putrane Eyang Sarinten. Eyang Sarinten itu dengan Wangsanati. Ini kalau daerah Karangbolong, Jladri, Adiwarno, ini banyak keluarga besar di sana. Kemudian yang Sarinten itu putri dari Eyang Noloproyo. Eyang Noloproyo ada Noloproyo 1, Noloproyo 2. Dan kalau diurut sampai ke atas maka sampai ke Eyang Hastrosuto dan Eyang Budronolo. Eyang Budronolo adalah tokoh yang dulu Babat Talas di Kebumen. Yang sekarang makamnya ada di Karangrembang, tapi juga ada makam yang satunya di Seliling. Jadi ada darah bangsawan waktu itu ya. Ya, istilahnya Babat Talas. Jadi sehingga saya oleh kawan-kawan di Kebumen itu diberi amanah untuk menjadi perwakilan dari keluarga besar Eyang Budronolo. Memang Eyang Budronolo ini adalah tokoh besar yang salah satu putranya Kertosuto, Hastrosuto, terus siapa? Mohon maaf, nanti ada catatannya. Itu yang juga menurunkan dari Kolopaking. Hingga ini yang terkenal adalah yang Trah Kolopaking. Jadi kalau yang keturunannya leluhur saya dulu kebanyakan memang jadi pejuang atau jadi tentara. Prinsipnya hari ini saya bertugas sebagai Ketua DPC PD Perjuangan Kebumen adalah amanah dan tugas dari pimpinan. Ya saya akan berjuang untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk partai. Apapun yang saya putuskan, saya ambil langkah adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian kalau dari sisi tugas kepartaian yang lain adalah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024. Ini sebuah anugerah yang insya Allah akan saya jalani dengan semaksimal mungkin. Bagaimana menjadi anggota dewan, ya tugas utamanya adalah bagaimana mendengar, melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, aspirasi. Nah, setelah aspirasi itu saya dengar, saya lihat, saya cek, maka artikulasi, yaitu saya memperjuangkan. Yang perlu difahami adalah anggota dewan itu bukan pengambil keputusan eksekutor atau eksekutif. Itu nanti ada di gubernur, ada di kepala dinas. Nah kita yang menyuarakan, yang nanti menjadi masukan dalam sebuah program yang namanya RPJMD. Nah setelah kita perjuangkan, tentu dari masing-masing partai, masing-masing kelompok itu punya aspirasi yang berbeda-beda. Maka disitulah terjadi perdebatan, dinamika dan lain sebagainya yang ujungnya kepada satu keputusan berupa perda, peraturan daerah, yang kemudian dengan perda itu harus dijalankan oleh gubernur
dan seluruh jajarannya. Jadi terkait dengan tugas dewan yang sebenarnya hanya ada 3, yaitu fungsi aspiratif atau mendengar, melihat dan memperjuangkan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk regulasi. Maka disebutlah fungsi dewan adalah regulator, perancang dan perumus peraturan daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2 atau kabupaten. Fungsi yang kedua adalah pengawasan. Apa yang sudah diputuskan di APBD, di Perda, dijalankan seperti apa oleh gubernur dan seluruh dinasnya. Dan yang ketiga adalah budgeting atau anggaran. Bagaimana kita memantau, melihat, mengontrol anggaran itu betul-betul untuk rakyat, betul-betul untuk kesejahteraan. Kira-kira begitu, Kang. Ya, terima kasih. Ini salah satu tokoh Bapak Saiful Hadi yang lahir di kawasan perbukitan Kapur. Belum jadi tokoh, Mas. Masih jadi pejuang, Mas. Yang ini salah satu sumber daya manusia yang sekarang menjadi peran penting juga di wilayah Kabupaten Kebumen. Lahir di perbukitan Kapur, kawasan Gunung Kapur yang lebih dikenal dengan kawasan Kars Gombong Selatan. Terima kasih, semoga Matur nuwun. sukses.